Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal iyadzu billah. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita kembali bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama di salah satu dari rumah-rumah Allah yang mulia ini, tentunya untuk melakukan sebuah kebaikan dan amal saleh sebagaimana yang pernah dituturkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, laisa syai'un ba'dal faraidi afdhalu min talabil ilmi. Tidak ada setelah perkara yang fardu yang lebih mulia dan afdal yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim selain daripada menuntut ilmu. Dan ini bagian daripada kemuliaan seorang hamba manakala dirinya ditempatkan oleh Allah dan dimudahkan olehnya di dalam melakukan berbagai nilai-nilai ketaatan, dan diantaranya adalah amalan yang paling mulia ini, duduk dalam majelis ilmu bersama dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersalawat kepada Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita muliakan, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga terlimpah tercurah kepada keluarga beliau, kepada sahabat, sahabiat beliau, dan juga kepada semua yang mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Dan semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita semua di antara orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam menetapi syariat beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, pembahasan kita masih di dalam sebab seseorang mendapatkan keselamatan dan kiat seseorang itu mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, terutama di akhirat. Dan kita pada pertemuan sebelumnya telah membahas sedikit dari poin yang ketujuh dari sebab-sebab seseorang mendapatkan keselamatan akhirat, yaitu mulazamatu taubati wal istighfar. Seseorang senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sampai kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu tentang an-najah, keselamatan itu apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, imlik alayka lisanak wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang apa itu keselamatan dan apa sebab keselamatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, imlik alayka lisanak, tahan olehmu lisanmu, wal yasa'ka baituk, dan hendaknya rumahmu itu menjadi luas untukmu, wabki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Faqauluhu wabki ala khati'atika isyaratun lit-taubati wal istighfar, wal muradu bil khati'ati jami' al khataya wad dunub allati
taqa'u minal insan. Kata beliau hafizahullah ta'ala, maka kalimat Nabi Muhammad SAW, tangisi kesalahanmu, itu maksudnya adalah atau isyarat dari taubat dan istighfar. Tangisilah kesalahanmu, itu maksudnya adalah taubat dan istighfar. Wal murad bil khati'ah, dan yang dimaksud dengan khati'ah kesalahan adalah jami'al khataya, semua jenis kesalahan-kesalahan, wadzunub, dan dosa-dosa allati taqa'u minal insan, yang itu terjadi pada diri seseorang. Jadi mau itu kesalahan, mau itu kejelekan, mau itu kemaksiatan, mau dosa kecil, mau dosa besar, taubat dan istighfar itu kunci yang paling baik di mana seseorang menginginkan kebahagiaan dan keselamatan. Fal murad idza udhif yufidul umum, fal mufradu idza udhifa yufidul umum. Dan yang namanya bentuk mufrad, bentuk tunggal, ketika dia idhafahkan atau disandarkan kepada sesuatu, maka dia adalah merupakan memberikan faedah untuk umum. Wa fi hadha isyaratun ila anna al-'abda fi maqamil istighfari wa taubati alaihi an yastahdira kathrata dhunubihi wa khatayah ma kana minha fil khafa aw al-'alan wa ma kana minha qadiman aw haditha wa an yastaghfirallaha wa yatuba minha jami'a liyanala an-najata wal fawz al-kabir. Kata beliau hafizahullah ta'ala, maka dalam bab ini atau dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa seorang hamba di dalam permasalahan istighfar dan taubat, maka hendaknya mereka itu menghadirkan sebanyak-banyaknya dosa. Maknanya ketika kita ingin bertaubat kepada Allah, kita harus datangkan dalam diri kita itu dosa sebanyak-banyaknya. Kita sadari dan kita akui dosa-dosa kita, sebanyak-banyaknya dosa. Dan kalau perlu kita sebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pengakuan bahwa diri kita itu penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan, penuh dengan keaiban, penuh dengan maksiat dan keburukan serta kejahatan, kedurhakaan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma kana minha fil khafa'i awil 'alan. Datangkan dosa-dosa yang kita kerjakan tatkala kita sendirian ataupun ketika kita dalam kondisi ramai. Ma kana minha qadiman aw hadithan, baik itu dosa yang telah dahulu kita kerjakan ataupun dosa yang baru saja kita lakukan, ya. Wa an yastaghfirallahu wa yatuba minha jami'a liyanala an-najata wal fawz al-kabir. Dan hendaknya betul-betul dia meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dari semua yang kita rasakan dari dosa tersebut, agar kemudian kita mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan serta keberuntungan yang besar. Wa lihada kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang beliau panjatkan itu adalah Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Di antara doa Rasulullah nih, perhatikan nih, ini doa Nabi nih, Nabi yang maksum, Nabi yang tidak melakukan dosa. Kalaupun ada dosa-dosanya yang telah lalu diampuni, yang akan datang pun sudah terampuni. Baginya jaminan surga, untuknya jaminan tidak akan tersentuh oleh api neraka Allah. Tapi lihat bagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku semuanya. Ini Nabi kita Muhammad SAW, kullahu, keseluruhan. Ya Allah, ampunilah untukku dosa-dosaku semuanya. Diqqahu wa jillah. Diq itu artinya kecil, diqun itu kecil, lembut, nyaris tak terlihat. Dosa yang remeh, yang sangat kecil, wajillah, ataupun dosa yang besar. Wa awwalahu wa akhirah, doa yang dahulu sudah aku kerjakan atau yang di akhir-akhir ini aku lakukan. Wa alaniyatahu wa sirrah,
dan ampunilah untukku dosa-dosaku yang aku kerjakan secara terang-terangan diketahui orang, ataupun dosa yang aku lakukan secara sembunyi. Ini Rasulullah SAW berdoa demikian. Allahumma gfirli dhanbi kullah. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Diqqahu wa jillahu, yang kecil ataupun yang besar. Wa awwalahu wa akhirahu, yang dahulu ataupun yang akhir-akhir ini yang baru saja. Wa alaniyatahu wa sirrahu, dan yang aku kerjakan secara terang-terangan ataupun yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi. Fa idza taba al-'abdu ila rabbih taubatan shadiqah bil iqla'i 'anil dhunub wan nadami 'ala fi'liha wal 'azami 'ala al-'audati ilaiha wa akthara min al-istighfari lillah fa inna Allaha sayunajjihi fid dunya wal akhirah. Kata beliau rahimahullahu taala, maka seorang hamba ketika dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang jujur, dengan cara dia itu melepaskan dirinya dari semua jenis dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosanya tersebut dan berazam untuk tidak mengulangi dosa tersebut, kemudian setelah itu dia memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, kalimat taubat dan istighfar, fasayunajjihillahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah itu menjadi yang akan mengadab mereka jikalau sekiranya mereka itu memperbanyak istighfar. Artinya orang-orang yang mereka beristighfar banyak, mereka akan diselamatkan dari yang namanya adab Allah. Fakanat taubatuhum wastighfaruhum sababan linajatihim wa sarfil adabi anhum, maka dengan demikian taubat mereka, istighfar mereka itu menjadi sebab keselamatan mereka dan menjadi sebab mereka itu dijauhkan dan dipalingkan dari adab Allah Azza wa Jalla. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sangat beruntung, telah beruntung dan akan beruntung orang-orang yang mendapatkan dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di dalam catatan amalannya itu besok menemukan istighfarnya itu berulang-ulang banyak dia ucapkan, tuba, dia orang yang akan beruntung di akhirat. Sehingga tidak ada kerugian bagi orang-orang yang memperbanyak istighfar. Tidak ada orang-orang yang memperbanyak istighfar kecuali mereka itu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kemarin kita sampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu dalam satu majelis, dalam sekali duduk, ya, ketika sedang duduk, maka dihitung oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku, berikanlah taubat kepadaku, sesungguhnya Engkau zat yang Maha Pemberi taubat lagi Maha Penyayang. Beliau membaca doa ini sebanyak 100 kali sekali duduk. Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya, ya, innaka antat tawwabur rahim. Ini dibaca oleh Nabi Muhammad SAW lebih dari 100 kali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu sebab yang ketujuh, dan ini sudah kita sampaikan sebagainya pada pertemuan sebelumnya. Wal mujibu tsamin, dan sebab keselamatan akhirat yang ke-8, dan ini bahasan baru bagi kita, adalah al-hadharu minal ujubi wal ightirar. Al-hadharu minal ujubi wal ightirar. Seseorang itu akan selamat manakala dia itu berhati-hati, al-ujub, dari penyakit ujub, wal ightirar, dan dari penyakit seseorang itu tertipu, ya, atau suka dipuji dan seterusnya. Wa min mujibatin najah an la yu'jibal mar'u bi'amalihi salih wa an la yaghtarra bi nafsihi wa bi ta'atihi. Berhati-hati dari sifat ujub dan berhati-hati dari sifat tertipu. Tahu tertipu? Nganggap amalan sudah diterima, ternyata
tidak ada yang diterima. Menganggap amalannya itu saleh, tapi ternyata amalannya tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW, itu orang yang tertipu, ightirar namanya. Maka di antara sebab seseorang itu mendapatkan keselamatan akhirat, an la yu'jiba al-mar'u bi'amalihi salih. Seseorang tidak boleh merasa bangga diri, ujub dengan amal saleh yang dia lakukan. Jangan ujub hanya karena amal saleh yang sudah kita kerjakan. Itu sebab seseorang itu merugi di akhirat. Sehingga orang-orang yang mereka tidak ujub berarti mereka orang-orang yang selamat. Wa an la yaghtarra bi nafsihi wa bi ta'atihi. Dan hendaknya dia tidak tertipu dengan dirinya atau dengan ketaatannya. Wa an yahdhara min dzalika ashaddal hadar. Dan hendaknya dia betul-betul berhati-hati dengan kehati-hatian yang ekstra dari hal-hal tersebut. Fa inna hadrahu atau hadarahu min dzalika sababun linajatihi. Karena kehati-hatian seseorang dari dua keburukan tadi, sifat ujub dan sifat tertipu dengan amal salehnya, maka ketika seseorang berhati-hati dari dua hal ini, maka itu menjadi sebab keberhasilannya dan keberuntungan serta keselamatannya. Wa amma man ahmala hadzal janib wa adkhala ala nafsihi al-ghurur wal 'ujuba fa innahu halikun la mahalah. Wa qad qala Ibnu Taimiyah Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala, wal 'ujubu fahdharhu innal 'ujuba mujtarifun a'mala sahibihi fi saylihi al-'arimi. Kata beliau hafizahullahu taala, maka adapun orang-orang yang mereka itu meremehkan sifat ujub dan sifat ketertipuan, dan malah dia memasukkan ujub dan sifat tertipu ini dalam dirinya, maka dia pasti akan celaka dan tidak bisa dielakkan. Sungguh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, beliau pernah menyatakan, wal 'ujuba fahdharhu innal 'ujuba mujtarifun a'mala sahibihi fi sailil 'arimi. Maka berhati-hatilah kalian daripada sifat ujub, karena sesungguhnya ujub itu akan menghilangkan dan membuang amal-amal saleh yang dilakukan oleh seseorang di dalam air yang mengalir sangat deras. Ya, bagaimana aliran air yang deras? Seseorang ketika ujub dengan amal salehnya, maka itu amal saleh yang sudah dia lakukan dengan cepatnya akan hilang dari pelakunya, sehingga dia tidak membawa amal saleh kepada Allah Azza wa Jalla, karena amalannya sudah luntur berlalu dengan air yang mengalir tersebut. Maka alangkah meruginya orang-orang yang ujub dengan amal salehnya. Wal wajibu 'alal insani an ya'lama annahu muqassirun wa annahu mahma balagha fi 'amalihi falan yu'addiya syukra ni'amillahi 'alaihi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang wajib bagi seorang muslim adalah hendaknya dia itu mengetahui dan sadar bahwasanya dirinya itu penuh dengan kekurangan, penuh dengan kealpaan, penuh dengan mengurang-ngurangi amal saleh. Dan sesungguhnya dia, walaupun dia telah bersungguh-sungguh dalam amalannya, maka dia tetap tidak bisa merealisasikan atau menyempurnakan bentuk syukur kita kepada nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak ada salah seorang pun di antara kalian yang masuk surga karena amalannya. Amalan seseorang tidak akan membuat dia itu masuk surga. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak denganmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? La wala ana, tidak, aku pun juga sama. Aku juga tidak akan masuk ke dalam surga karena amalanku, illa an yataghammadani Allahu bifadlin wa rahmah, kecuali karena Allah itu telah meliputiku dengan karunia-Nya dan juga dengan kasih sayangnya. Jadi yang menjadikan seseorang itu masuk surga itu bukan amalannya, tapi rahmat Allah. Jadi amalan apa gunanya? Amal itu menjadi sebab seseorang itu mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sama saja dong Ustaz? Tidak sama. Maksudnya begini, kalau amal itu satu-satunya sebab seseorang masuk surga, maka ketika seorang masuk Islam, kemudian dia berperang satu kali di jalan Allah, pantas gak masuk surga? Kalau karena amalannya.
maka kita katakan belum pantas. Kenapa? Dia belum ada salat kecuali mungkin sekali. Dia belum bertemu dengan Ramadan, dia belum berpuasa, dia belum melaksanakan zakat. Tiba-tiba dia cuma jihad kemudian mati. Amalannya baru kecil sekali, sedikit. Ya. Tapi ada nggak orang yang baru masuk Islam, dia berjuang syahid masuk surga? Banyak. Berarti karena apa? Amal atau karena kasih sayang Allah? Karena kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ya. Ada juga orang yang amalannya banyak, tapi buktinya ternyata amalannya tidak sesuai, amalannya tidak ikhlas, amalannya mungkin nilainya hanya separohnya tinggal, tapi secara kualitasnya banyak, tapi ternyata tidak menjadikan dirinya itu masuk surga. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla, masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Dan amal menjadi salah satu sebab rahmat Allah itu ada. Sehingga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'malu, tetap beramallah, fakullun muyassarun lima khuliqalah, karena seseorang itu diciptakan, seseorang itu dimudahkan untuk sampai kepada tujuan apa dia itu diciptakan. Kalau memang seseorang diciptakan untuk surga, maka semasa hidupnya dia itu akan dibimbing, dimudahkan oleh Allah untuk menempuh jalan surga. Tapi kalau memang dia itu diciptakan untuk neraka, maka dia akan dipalingkan, dia akan dijauhkan oleh Allah dari jalan yang akan mengantarkan dia kepada surga tadi tersebut. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, wa kana dzalika al-halu fi khiyari hadhihi al-ummah min as-sahabati ya faman ba'dahum, ya. Maka kata beliau, dan itu semuanya adalah menjadi keadaan dari orang-orang terbaik dari umat ini, dari kalangan para sahabat dan juga orang-orang yang setelahnya. Wa min dzalika qaulu Abdullah bin Abi Malikah rahimahullahu taala wa huwa min ulama'i tabi'in. Dan di antaranya adalah perkataan daripada Abdullah ibn Abi Malikah, salah seorang tabi'in. Beliau menyatakan, adraktu 30 min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Apa kata Abdullah ibn Abi Malikah rahimahullahu taala? Aku mendapati 30 orang sahabat dan keseluruhannya mereka itu takut dari penyakit nifaq. Kalau ngomong dusta, kalau janji mungkir, dikasih amanat khianat, dan beberapa tanda-tanda yang lain. Dan itu dikatakan oleh Abdullah bin Abi Malikah, 30 sahabat Nabi yang beliau temukan, semuanya mereka takut akan penyakit nifaq, kemunafikan yang menghampiri diri mereka. Wa idza kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu siddiqu hadhihi al-ummah, kalau sekiranya Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling jujur dari umat ini, wa khairun nasi ba'dal anbiya, dan sebaik-baik manusia setelah sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, ya. Dan jika sekiranya Abu Bakar orang yang paling baik setelah nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, beliau menyatakan apa ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang doa itu akan aku ucapkan di dalam salatku. Beliau menyatakan apa? Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar agar Abu Bakar mengakui akan banyaknya kekurangan dan kezaliman beliau rahimah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini fa kaifa asy'anu biman huwa dunah. Bagaimana dengan urusan orang-orang yang tidak sama dengan Abu Bakar As-Siddiq? Kalau Abu Bakar As-Siddiq saja diajarkan untuk mengakui bahwasanya dosanya itu banyak, ya, dosanya itu banyak. Abu Bakar nih Pak, Abu Bakar diajari oleh Rasulullah, Abu Bakar, akuilah dosamu itu banyak. Terus bagaimana dengan kita? Sementara Abu Bakar itu manusia terbaik setelah para nabi, ya, manusia terbaik Muhammad SAW, iya, kemudian Ibrahim,
kemudian 5 rasul ulul azmi, kemudian para nabi dan rasul yang sekian ratus ribu orang. Setelah mereka siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan manusia biasa yang bukan nabi, manusia terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq. Diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ngaku bahwasanya dosanya itu banyak. Berarti kita mau nggak mau, kita harus ngakuin kalau dosa kita itu banyak. Kita harus ngaku, harus sadar. Karena beginilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan itu diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar agar kiranya Abu Bakar tidak ada ujub di dalam dirinya. Tidak ada rasa bangga terhadap amal saleh yang dia telah lakukan, tidak merasa tertipu dengan amal saleh yang telah dia kerjakan. Lihat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Afahasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirin nuzula. Kata Allah azza wa jalla, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah azza wa jalla mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, katakan, hal nunabbi'ukum, apakah perlu kami menyampaikan kepada kalian bil akhsarina a'mala, dengan orang-orang yang mereka itu paling merugi karena sebab amalannya. Orang beramal tapi dia merugi karena amalannya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang mereka amalan mereka itu jauh dari tuntunan Rasul. Orang-orang yang perbuatan mereka itu sesat dari perintah Nabi. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Akan tetapi mereka menganggap bahwasanya ini adalah amalan yang baik. Berarti siapa? Para pelaku bid'ah. Para pelaku bid'ah, mereka itu ada penyakit ujub dalam diri mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap perbuatan mereka itu sebagai amal saleh, sementara Nabi mengatakan itu bukan amal ibadah. Lihat Imam Malik ketika menjelaskan perkara bid'ah, فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِذٍ دِينًا فَلَنْ يَكُنَ الْيَوْمَ دِينًا. Apa-apa yang dulu di zaman Nabi bukan bagian daripada syariat agama, maka tidak akan pernah sampai kapanpun dan termasuk hari ini, hal yang selain daripada itu tidak akan pernah menjadi agama. Artinya agama yang kita lakukan hari ini harusnya agama yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada istilah deh, kaku bono bagamu manya, kasodo ndak boleh, apa dek kaku bono kasodo ndak boleh mah itu ndak boleh, ikon ndak boleh itu apa tuh yang boleh? Banyak yang boleh, ya. Salat sebanyak-banyak salat di subuh, salat sunnah sehari semalam yang rawatib 2 rakaat, lai babuy dan sebagainya. Kalau nak mengaji dan sekali setahun kan begitu. Kenapa ada pengajian sekali setahun ketika di sahabat itu tidak dituntunkan oleh Rasulullah, koi bonauma dan sebagainya, qasada tidak boleh. Sementara yang lebih daripada itu diajarkan. Kenapa ketika kita kritisi 1-2 yang tidak sesuai dengan syariat kemudian dikatakan dengan demikian? Tapi memang ya, Nabi sudah nyatakan Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali dalam kondisi asing. Maka wajar ketika orang-orang yang mereka mengamalkan sunnah maka dianggap sebagai orang yang salah. Orang yang mereka berada di atas kebenaran justru dikatakan sebagai orang yang memecah belah umat karena menebarkan kesesatan dan seterusnya. Fa ya subhanallah, inilah fitnah akhir zaman, ya. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya hendaknya seseorang itu mengakui bahwasanya dia itu melakukan banyak amal keburukan, sebagaimana tadi Abu Bakar As-Siddiq saja diajarkan untuk mengakui dirinya itu banyak dosa. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, falaysa li ahadin an yadhunna istighna'ahu 'ani taubati ila Allah wal istighfari min adh-dhunubi
bal kullu ahadin muhtajun ila dzalika daima. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka tidak ada peluang bagi seseorang untuk merasa dirinya itu sudah cukup dan tidak perlu lagi bertaubat dan berdoa, bertaubat dan beristighfar. Bahkan yang namanya taubat dan istighfar itu diperlukan oleh setiap orang. Kenapa kita istighfar? Karena kita merasa diri kita punya kekurangan. Dan istighfar itu lawan kata dari ujub. Orang yang tidak ujub dia akan istighfar. Orang yang tidak ujub dia pasti akan beristighfar. Makanya Rasulullah mengajarkan kita selepas salat fardu apa yang kita baca? Astaghfirullah, 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 untuk mengakui banyaknya kesalahan yang kita lakukan dan untuk mengakui bahwasanya salat kita masih banyak kekurangan. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Falhasil anna al-'abda idza wuffiqa lil a'mali as-salihati at-tayyibati fala yarkanu ila a'mali. Maka hasilnya adalah jika seorang hamba itu diberikan taufik oleh Allah untuk beramal saleh yang baik, maka dia tidak akan pernah merasa cukup dan merasa bangga dengan amalannya. Wala yaghtar wa ya'jabu biha, dan dia tidak akan tertipu, juga tidak akan merasa ujub dengan amalannya tersebut. Bal yakunu khaifan min 'adami qabuli a'mali. Bahkan seorang yang mukmin sebenarnya bila beramal, maka yang timbul itu adalah rasa takut. Janjian tidak ditemo, janjian tidak sah. Bagaimana kalau tidak diterima? Bagaimana jika amalan ini tidak sah? Ini seorang mukmin. Tapi terkadang mukmin itu ditipu oleh syaitan. Setelah selesai bersedekah, bangga dia dan merasa sedekahnya pasti diterima oleh Allah, sementara tidak ada yang bisa menjamin satupun di antara kita amalannya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh merasa hal yang demikian. Lihat bagaimana orang-orang yang saleh di antara para sahabat dahulu. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang mereka itu memberikan apa-apa yang sudah mereka lakukan dulu di dunia, namun hati mereka itu penuh dengan rasa takut. Kenapa? Karena mereka khawatir amalan mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mereka khawatirkan, itu yang mereka takutkan. Doa, amal-amal saleh mereka tidak diterima oleh Allah, kebaikan mereka tidak diterima oleh Allah, apa yang sudah mereka kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat mereka khawatir dan takut, ya. Wa indama sa'alat ummul mu'minin Aisyah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ma'na hadhihi al-ayah, ketika Aisyah bertanya kepada suaminya tercinta yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang makna ayat ini, maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasraqun wa yasriqun, ya Rasulullah, apakah orang-orang yang sudah melakukan perbuatan dan mereka takut itu adalah orang-orang yang mereka melakukan pencurian, melakukan perzinaan, meminum khamar dan sebagainya sehingga mereka takut dengan perbuatannya? Kata Nabi, la ya ibnatas siddiq, bukan demikian wahai putri Abu Bakar as-Siddiq, walakinnahum, akan tetapi mereka itu adalah alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun, mereka itu orang-orang yang salat, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang bersedekah. Wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum, akan tetapi mereka itu khawatir atas perbuatannya jika apa yang mereka perbuat dari ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah merasa ujub, merasa bangga bahwasanya amalan kita pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menjamin hal itu. Makanya Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, Nabi kita Muhammad SAW berdoa, dan ini beliau baca di setiap hari. Setiap hari beliau minta agar amalnya diterima oleh Allah. Di setiap selesai salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya, wa rizqan tayyiban, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima, ya.
Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah agar amalnya diterima, agar perbuatan ibadahnya itu diterima oleh Allah, dijadikan dalam timbangan kebaikan kita. Bagaimana pula Ibrahim alaihi salam bersama Ismail alaihi salam ketika membangun Ka'bah, dan itu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi Ibrahim dan Ismail masih meminta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terima dari kami ini bangunan Ka'bah yang kami buat ini, ya Allah, untukmu, terima dia untuk menjadi pahala bagi kami. Ini doa Nabi Ibrahim, masih minta agar amalnya diterima oleh Allah. Tapi kebanyakan kita sekali beramal sudah merasa bahwasanya itu akan menjadi sesuatu yang diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fa ya subhanallah, ini maghrur, orang-orang yang tertipu. Dan akhiran Bapak Ibu sekalian, dan terakhir yang kita sampaikan bahwa di antara bentuk orang-orang yang tertipu itu adalah man syaghalahu an-naflu 'anil faradi fahuwa maghrur. Orang-orang yang disibukkan untuk melakukan perkara sunnah, kemudian dia meninggalkan perkara yang wajib, ya, gara-gara perkara yang sunnah tertinggal darinya itu sesuatu yang wajib, maka dia orang yang maghrur, orang yang tertipu. Ada enggak? Banyak orang yang mereka itu betul-betul sungguh-sungguh dalam perkara sunnah, tapi terkadang karena perkara sunnahnya itu sehingga melalaikan dia dari perkara yang wajib, apalagi mengamalkan yang mubah sehingga meninggalkan yang wajib, maka ini lebih buruk lagi, ya, ini akan menjadi sesuatu yang lebih buruk lagi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, tetapi kebalikannya, wa man syaghalahu al-faradu 'anil nafli fahuwa ma'dzur. Dan barang siapa yang tersibukkan dengan hal-hal yang wajib sehingga dia itu tertinggal perkara yang sunnah, maka dia orang yang dimaafkan oleh Allah. Paham? Gara-gara yang wajib tidak sempat mengamalkan yang sunnah, maka dia dimaafkan. Tapi siapa yang mengamalkan sunnah, kemudian karena dia semangat dalam hal sunnah sehingga tertinggal darinya yang wajib, maka dia orang yang tertipu, karena dia membuang yang lebih wajib atau membuang yang wajib demi yang sunnah, ya, dia membuang yang wajib demi yang sunnah. Di antara hal ini, dalam hal ini adalah seperti ini. Ini permasalahan yang mungkin sepele bagi sebagian orang, tapi sebagian yang lain itu menganggap sebagai sesuatu yang besar. Seperti orang yang sedang berpuasa sunnah, misal, kemudian tiba-tiba datang tamu ke rumahnya, dan tamu ini juga orang yang dikenalnya, dan tamu ini membawa makanan ke rumahnya. Tayyib. Dan tentunya dalam anggapan seorang tamu, ketika dia datang ke rumah seseorang membawa makanan dan dia ingin mengajak makan-makan, berarti hal yang mulia. Nah, dan memuliakan tamu hukumnya apa? Wajib, ya kan? Sementara mengerjakan puasa sunnah hukumnya sunnah. Maka dalam kondisi seperti ini, seseorang yang berpuasa sunnah, datang seorang tamu ke rumahnya membawa makanan dan ngajak kita makan-makan di rumahnya, maka yang terbaik adalah dengan kita ikut makan dengannya, karena itu perkara sunnah bagi kita, dan kita tuan rumah ketika itu, karena ada sifat memuliakan, ada syariat memuliakan tamu, kan begitu. Para sahabat itu dulu ketika memuliakan tamu, mereka nggak tanggung-tanggung, biarlah sampai keluarganya nggak makan, asal tamunya makan. Sekarang tamu yang bawa makanan, dan hanya karena alasan puasa sunnah sehingga dia melukai dan mengecewakan, dia menorehkan rasa kecewa dalam diri seorang tamu, maka ini adalah adab, ya. Dia mementingkan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib. Maghrur, orang yang tertipu dalam hal ini. Dan banyak contoh sebenarnya. Makanya sebagian ulama itu membuat tulisan, atau sebagian guru-guru kita membuat tulisan skala prioritas dalam beramal, ya, skala prioritas di dalam beramal. Karena amalan kita itu banyak, betul, syariat Islam banyak, tapi ada skala prioritasnya.
ketika keadaan demikian, dalam kondisi demikian, mana yang lebih kita utamakan? Ya, sama seperti pertanyaan Ustaz, mana yang lebih utama antara istighfar dengan zikir? Mana yang lebih utama, istighfar atau zikir? Pak, mana yang lebih afdal, istighfar atau zikir? Apa Pak? Istighfar. Ada yang lain? Nah, Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, antara istighfar dan zikir mana yang lebih utama? Kita katakan istighfar dan zikir kedua-duanya bagian daripada syariat agama, betul, dan semuanya dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika ditanya mana yang lebih afdal, maka lihat skala prioritas yang kita butuhkan di ketika itu. Karena kondisi seseorang tidak selalu dalam kondisi yang stabil. Paham Pak? Sebagaimana baju orang itu tidak selalu dalam kondisi bersih terus, atau dalam kondisi yang sebegitu dari awal dia beli kayak gitu terus, nggak mungkin. Nah, begitu hati seseorang. Makanya sebagian guru-guru kita mengatakan apa? Istighfar itu ibaratnya deterjen, dan zikir ibaratnya pewangi. Paham Pak? Istighfar itu deterjennya, zikir itu pewanginya. Sekarang mana yang lebih utama, deterjen atau pewangi? Hah? Berarti semuanya harus deterjen. Yang lebih utama adalah tergantung kepada apa yang dibutuhkan oleh kain. Baju yang sudah dicuci dengan deterjen, tapi ternyata dia menimbulkan bau, kemudian mau dicuci lagi. Cucian ini dengan apa kira-kira? Deterjen lagi atau pewangi? Pewangi. Kenapa? Karena ketika itu yang dibutuhkan adalah pewanginya. Kalau Anda masukkan deterjen lagi, apa kata orang? Pemborosan, salah terap. Tapi kalau baju kotor butuhnya deterjen, nggak mungkin orang baju kotor nyucinya pakai pewangi, nggak bersih juga. Nah, ibaratnya kayak gitu. Ketika ditanya antara zikir dengan istighfar mana yang lebih utama, maka lihat kondisi masing-masing. Kita yang tahu skala prioritas kita. Oh, hati kita sedang memang betul-betul nggak nyaman, sedang banyak dosa, dan kita sadar ada dosa yang kita lakukan di hari itu, maka di sini prioritasnya adalah istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan suatu saat ketika dia alhamdulillah dimudahkan untuk beramal saleh, dimudahkan untuk melakukan kegiatan hal-hal yang baik, dan kemudian dia juga sudah memperbaiki atau dia sudah tidak melakukan dosa ketika itu, atau setiap dosa dia sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, tapi ketika itu ada ketidaktenangan dalam hati, mana yang ketika itu yang diutamakan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita lihat yang menjadi skala prioritas kita dalam amal. Begitu juga jangan sampai kita tertipu dengan amal-amal kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang ujub karena perbuatan kita, karena wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan karena di atas orang yang berilmu ada orang yang lebih berilmu, di atas orang yang beramal ada lagi orang yang lebih banyak amalannya, di antara orang yang saleh ada yang lebih saleh di atasnya. Maka terus kita merasa diri kita itu banyak kekurangan, banyak kealpaan, banyak kemaksiatan, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa beramal saleh. Naktafi bihada, dan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan kita sudahi hingga di sini saja. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunayya Muslim Store, siap menemani hijrahmu.